Saksi ahli dihadirkan dalam sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Ahli menyebut harus ada rekam psikologi forensik dan bukti percakapan perencanaan pembunuhan. Sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu menghadirkan sejumlah saksi ahli. Salah satunya yakni ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Dalam keterangannya, Reza membutuhkan profil psikologis dari kedua korban. Hal ini untuk mengetahui aktivitas seksual yang terjadi pada 2016 silam. Selain meminta dihadirkan bukti sperma, ia juga meminta bukti elektronik percakapan para pelaku dan percakapan korban untuk mengungkap kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam. Bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya ini mencakup siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada jam, menit, detik berapa. Itu akan memberikan gambaran kepada kita tentang sebetulnya para tersangka ini betul-betul merencanakan pembunuhan atau tidak. Kalau ini pembunuhan berencana secara berkelompok, pastilah sesama mereka pasti saling kontak. Entah itu SMS, entah itu telepon, tentang bagaimana merealisasikan rencana untuk membunuh korban. Itu satu. Yang kedua, adanya bukti komunikasi elektronik via gawai dari para korban juga dibutuhkan untuk apa? Untuk menangkap indikasi kegelisahan mereka malam itu. Ada tidak tanda-tanda mereka takut, mereka cemas, mereka panik, mereka mencari perlindungan, mencari pertolongan, menghindar dari kejaran dan seterusnya. Ada tidak tanda-tanda komunikasi semacam itu? Reza menilai bukti elektronik tersebut merupakan alat bukti utama untuk mengungkap peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Jika bukti elektronik sudah ada di Polda Jawa Barat, maka sebaiknya bukti itu digunakan untuk menunjukkan titik terang dalam kasus yang menghebohkan masyarakat ini. Saka Tatal merupakan salah satu mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Saka Tatal sudah menyelesaikan proses hukumannya, namun peninjauan kembali tetap dilakukan untuk membersihkan namanya. Chandra Kurnia, BTV Cirebon, Jawa Barat. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal, dan Pitra Romadoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana. Selamat sore, Bang Farhad, Bang Pitra. Selamat sore, Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, Farhad. Baik, ya Bang Farhad, sudah selesai ya sidangnya hari ini. Apakah Ibtu Rudiana tidak jadi dihadirkan sebagai saksi? Oh, itu nggak bisa, sedangkan polisi yang olah TKP-nya nggak bisa dihadirkan, gimana Rudiana mungkin. Dan saya rasa nggak akan berani lah Rudiana datang gitu, karena dia udah menyerahkan putusannya ke pengadilan. Jadi kalaupun nanti dibatalkan ya dia nggak ada masalah, dan yang penting hakim yang membatalkan putusan kasasi tersebut gitu. Oke, Bang Farhad, beberapa keterangan dari saksi sempat menyebut soal kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Sebaliknya justru Propam Mabes Polri mengatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana pada penanganan kasus 2016 lalu. Bang Farhad, Anda melihatnya seperti apa? Ya, selama berbicara tentang administrasi, itu pasti tidak ada SK untuk penyelidikan ayahnya Rudiana, nggak mungkin. Tapi kalau berbicara tentang fakta, kemudian di laporan awal, ya, itu nama Rudiana ada, kesimpulan motif pembunuhan ada Rudiana, BAP Rudiana ada. Ya belakangan terakhir kita tahu bahwa saksi ini diarahkan oleh Rudiana, sehingga kita pikir inilah bagian daripada rekayasa penyidikan. Bagian mengarah dengan hal ini, menghasut bahasanya adanya ketidakmaksimalan atau mungkin satu upaya kalau menurut forensik supaya berbohong atau menutup-nutupi. Kalau ahli kemarin, kalau ahli hukum pidana, ya ini kan Saka anak kecil, peradilannya harusnya pelaku utama itu disidangkan duluan, jangan dibalik, pelaku pasal 55 aja yang kena gitu. Sehingga ini ada jebakan Batman, karena dengan dihukumnya Saka Tatal otomatis pidana lainnya ngikut, ya itu aja. Ini kan bukan keterangan saya, keterangan hari. Kemudian silakan. Silakan Bang Farhad jika ingin dilanjutkan. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Pitra nanti. Ya, kemudian
kita bicara tentang PK itu kan tidak harus novum, ya. Sedangkan kita punya 10 novum. Ya, tolong jangan dikesampingkan novum ini, karena jaksa hanya mengatakan menolak, tapi bukan berarti hakim menolak. Jadi novum-novum yang kita ajukan ini tentunya ada kaitan. Contoh, pencabutan BAP di Jakbar juga kita anggap itu adalah temuan. Walaupun dia datang belakangan, tapi di Jakbar sudah mencabut keterangannya resmi di depan pengadilan, baik pun Teguh. Jadi nggak ada alasan lagi orang melaporkan di Jakbar, Teguh ataupun Dedi, karena niat awal mereka adalah untuk kebaikan, adalah untuk mencari kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu harus didukung, tidak usah ditakut-takutin bahwa akan melapor. Nah, terus kedua, ahli menganggap bahwa ketidakseriusan jaksa maupun polisi ketika tidak bisa menghadirkan saksi yang namanya Aib dan Dede. Karena kalau saksi yang tidak bisa dihadirkan dengan alasan mereka tidak datang, itu bisa dikenai pidana, bisa ditahan. Nah, kemudian kalau mereka misalnya dulu berbohong untuk kepentingan ekonomi, ya bisa dikenai pidana. Tapi kalau ada yang suruh, misalnya suruh Rudiana, berarti mereka nggak ditahan, tapi Rudiana yang akan ditahan nanti. Kira-kira seperti itu. Itu pandangannya ahli loh, bukan saya. Jadi saya yang menyampaikan apa di persidangan hari ini. Iya, Bang Pitra, ada beberapa saksi dalam sidang PK Sakatatal yang kembali menyebutkan adanya penyiksaan dan penangkapan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Cukup banyak kesaksian yang seolah-olah menyudutkan Ibtu Rudiana, Bang Pitra. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, yang pertama saya ingin menanggapi terkait dengan jebakan tadi. Ini sudah muncul nama baru lagi dari tim penasihat hukumnya Sakatatal. Berhubung beliau itu dahulunya adalah orang baik dan sahabat saya, tapi sekarang pro kontra dengan kita itu hal biasa, itu namanya perbedaan pendapat. Yang pertama, nama baru yang dimunculkan Bung Farhat itu yaitu Batman. Jadi saya kira Batman ini perlu dihadirkan karena yang bersangkutan bilang dijebak oleh Batman, kan gitu. Saya kira Bung Farhat juga perlu ke Gotham City untuk memanggil Batman, karena jebakan Batman itu harus serius ditindaklanjuti, sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi yang namanya Batman gitu. Nah, terkait dengan peninjauan kembali yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, saya kira kita sangat menghormati itu karena memang itu upaya hukum. Kita hargai apapun yang dilakukan oleh rekan-rekan dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Terkhusus dalam pemeriksaan persidangan ini, kita juga menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Dalam hal ini baik dari jaksa penuntut umum maupun tim penasihat hukum Sakatatal, karena itu merupakan upaya hukum yang konstitusional yang harus kita hormati. Yang dibawa di lantai dilakukan oleh pengadilan dalam memeriksa perkara yang ditaruh di lantai itu gitu. Apalagi ini kan kasusnya hanya pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cirebon, tentunya nanti akan dilimpahkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia lah yang nantinya akan menuntut perkara tersebut terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh rekan-rekan kita, baik dari segi bukti novum baru maupun adanya fakta yuridis yang ditemukan nantinya dari sesuai dengan pasal 184 KUHP. Jadi kita berharap juga sama-sama kita fair menjunjung tinggi peradilan yang sedang berjalan ini, dan kita juga tidak mau menimbulkan spekulasi liar karena saat ini juga penanganannya di pengadilan. Tentunya kita hargai apapun itu yang dilakukan oleh baik dari tim penasihat hukum Sakatatal maupun tim jaksa penuntut umum dari selaku termohon dalam PK saat ini. Jadi jaksa penuntut umum juga harus bisa membuktikan, karena memang jaksa penuntut umum yang melakukan penuntutan dan telah dijatuhkan vonis seumur hidup, beban pembuktian dan beban PK tersebut lebih dahulu dilakukan oleh pemohon selaku yang mengajukan permohonan. Jaksa penuntut umum tentunya sifatnya ini hanya menjawab dengan membantah semua dalil yang dilakukan oleh para pemohon tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwasannya dilakukan oleh rekan-rekan tim penasihat hukum dari Sakatatal tersebut bukanlah sebagai alat bukti, seperti itu.
Baik, Bang Pitra, artinya Ibtu Rudiana membantah ya pernyataan dari saksi yang mengatakan ada penyiksaan, ada salah tangkap dan sebagainya. Baik, Mbak Stefani, terkait dengan tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh beberapa saksi, terus terang kita sudah proses hukum dengan membuat laporan polisi ke Polda Jawa Barat. Dan ini juga sedang berproses di kepolisian. Kita berharap ya dan kita percaya kepada kepolisian dalam menuntaskan kasus tersebut. Karena apapun yang disampaikan oleh setiap warga negara harus dipertanggungjawabkan omongannya. Jangan juga kita menuduh seseorang tapi kita tidak bisa membuktikan tuduhan itu kepada orang yang tertuduh gitu. Nah, karena memang sudah dituduh Pak Ibtu Rudiana itu melakukan penyiksaan, dituduh melakukan penganiayaan, dituduh saksi palsu dan merekayasa. Tentu itu ada konsekuensi hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310, 311, 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 tentang penyebaran berita bohong. Bang Pitra, ini keterangan yang dilaporkan ke Polda Jawa Barat ini artinya keterangan pada saat sidang PK dari Saka Tatal? Salah satunya ada adik ya, adik dari terpidana. Sebenarnya laporan kita itu ada 4 ya, tapi nggak kita publis. Ada 4 laporan yang telah kita proses berjalan, ada di Polda Metro Jaya, ada di Polda Jawa Barat, dan saat ini akan berproses juga di Barreskrim Mabes Polri. Tapi semua itu tidak kita rilis karena kita menjunjung proses hukum yang adil dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Yang kita laporkan itu bukan karena kesaksiannya gitu, akan tetapi karena tuduhannya. Yang bersangkutan itu menuduh langsung Ibtu Rudiana melakukan penyiksaan, penganiayaan dan lain-lain halnya, sehingga tuduhan-tuduhan itu harus dibuktikan terlebih dahulu dengan visum. Apakah ada visumnya, apakah ada saksi yang melihat dia melakukan penganiayaan, apakah ada alat bukti lainnya sebagaimana pasal 184 itu, sehingga dapat dikategorikan sebagaimana yang ditunjuk oleh ataupun dituduh oleh saksi tadi seperti Mas Stefani. Baik, Bang Farhat, ada tanggapan saksi Anda dilaporkan atas kesaksian palsu? Itu dalam perkara pencabutan laporan baik di luar maupun dalam persidangan, itu sebaiknya disahkan di persidangan, terutama PK. Hal ini sudah dilakukan oleh Teguh dan Liga Akbar. Adapun calon gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, sudah memberi keterangan juga di pengadilan. Jadi bagi ahli itu dianggap hal yang positif dan harus dilindungi. Ini keberanian. Bagi yang diarahkan oleh Rudiana juga nggak akan dipidana, justru sebaliknya ahli menyarankan agar yang menyuruhlah yang dipidana. Jadi tidak perlu lagi pengacara-pengacara ini nakut-nakutin orang, dan saya yakin Polres tidak akan, polisi akan wawancara. Tentu kita harus uji juga tuduhan-tuduhan kepada klien kita, apakah itu benar atau tidak. Saya kira itu adalah upaya hukum dan hak setiap warga negara, bukan menakut-nakuti siapapun. Nanti kan akan dibuktikan apakah terbukti atau tidak dengan laporan polisi itu. Kita juga akan mendukung langkah-langkah Bung Farhat dalam melakukan upaya hukum, tapi kita tidak menuduh sesuatu hal kepada klien Bung Farhat, karena itu merupakan proses hukum yang sedang berjalan. Dulu Rudiana oke, sekarang terbalik KO. Yang oke adalah Saka Tatal dan kawan-kawan. Ya, saya juga ingin bertanya kepada Bung Farhat, apakah Batman juga akan dihadirkan dalam persidangan, karena Bung Farhat menyatakan ini jebakannya si Batman gitu. Jadi kita perlu pertanyakan Batman yang mana gitu. Silakan dijelaskan Bang Farhat, apa yang dimaksud dengan jebakan Batman? Kita kembali ke pelajaran bahasa Indonesia. Ada makna, konotasi, dan denotasi. Makna denotasi itu yang terdapat dalam kamus, kalau konotasi itu perumpamaan saja. Jadi ibaratnya perumpamaan jebakan Batman itu, ya saya menafsirkan bahwa bukan harus mencari yang nama Batman, nggak kayak gitu. Harusnya mengerti lah, jebakan Batman itu adalah sesuatu yang dilakukan di luar bentuk penyelidikan. Tidak ada surat perintah penyelidikan, tapi menetapkan orang tersangka, menangkap orang, kemudian ya itu yang terjadi. Yang ditangkap bukan penjahatnya, yang harusnya jadi orang baik-baik kok jadi penjahat ujungnya gara-gara mengorbankan orang lain. Baik. Yang jelas seperti yang disampaikan Bang Pitra tadi, kita sama-sama menghormati proses hukum yang berjalan. Kita tunggu putusan dari Mahkamah Agung. Terima kasih Bang Farhat dan juga Bang Pitra sudah bergabung di Berita Satu Sore. Ya, terima kasih Mas.